Ibu Mega akan mengambil satu decision yang menurut kita itu berguna untuk menyelamatkan demokrasi kita. Pak Samad, Kan ini Bu Kony dekat nih orang. Enggak lah, saya nggak mau bilang klaim dekat, ntar saya dianggap ini lagi, enggak. Tapi gini, kami tuh, saya menghormati Ibu karena gini, saya perhatikan Ibu tuh orang tenang. Oke. Ibu tuh pembaca yang baik, pencatat yang baik. Betul. Beliau tuh apapun dicatat, apapun diperhatikan dengan seksama. Saya jauh Pak, dibanding Ibu mungkin saya jauh banget lah. Nah, jadi kalau saya bilang, Ibu tuh dalam diamnya kontemplasinya panjang. Dan kita tinggal tunggu, karena kalau saya lihat di PDIP itu suara Ibu suara Tuhan Pak. Beneran. Jadi percaya betul bahwa apa Ibu akan nanti sampaikan. Jadi dianggap titah ya kalau Ibu yang sudah ngomong. Bukan cuma titah, tapi titah yang telah melewati tadi proses berpikir, perenungan, kontemplasi. Jadi bukan cuma yang riak-riak karena gejolak emosi gitu atau apalah gitu. Enggak, tapi betul-betul itu. Dan perhatikanlah, nanti pada saat Ibu bicara pasti itu sudah sangat melewati tadi hal yang saya bilang sudah banyak dipikirkan betul untuk kemajuan bangsa Indonesia. Menurut saya Ibu tuh udah selesai dengan dirinya. Dia udah pernah jadi presiden, Pak. Dan dia lahir anak presiden. Coba ya, kalau bisa tempatnya jadi Ibu Mega coba. Anak presiden, ya kan? Melewati segala macam badai. Makanya kalau saya lagi diapa-apain saya cuma pikir, iya juga ya, kali nyamat dulu digituin. Ibu digituin, udahlah buat masalah saya kecil lah gitu kan ya. Karena she been through a lot of things yang menurut saya perempuan normal udah bisa gila Pak. Loh, orang kan nggak tahu Pak. Ini anak muda sekarang kan nggak ngerti. Dulu waktu bisa jalan bungka zamannya Pak Harto itu, bagaimana suaminya, ya saya udah almarhum ya. Bagaimana suaminya tuh angkatan udara pesawatnya di sabotase, lalu masuk ke laut dan ibu sedang hamil. Lalu pesawat itu ketemu Pak, jangan dibilang nggak ketemu. Akhirnya dengan segala pencarian kan ketemu. Tapi ditenggelamkan lagi. Pak, beliau sedang hamil tuh Pak. Bayangkan bagaimana coba rasanya. Belum lagi yang lain-lain lah. Bagaimana di UI juga ada. Aduh, Ibu sempat cerita dengan ini ya. Tapi beliau sudah melewati banyak hal. Jadi menurut saya, pertama tadi beliau udah selesai dengan dirinya. Yang buat beliau pikirkan adalah bagaimana Indonesia yang paling bagus dan aman dan apa ya, dan tetap bisa Indonesia yang tegak berdiri dengan sehormat-hormatnya itu Pak. Karena seperti omongan Sultan Jogja, itu saya nggak bisa lupa Pak. Sultan cuma bilang sama saya ketika memperingati Pak Jokowi bahwa jangan ganggu, jangan sakiti Mega, karena apapun bapaknya lah sang proklamator yang melahirkan bangsa ini. Coba, itu kan Sultan bicara sama saya seperti itu, saya artinya dalam banget, saya langsung ngobrol sama Ibu waktu itu. Oke Bu, tadi ada yang menarik, anak-anak di sana sempat mempertanyakan tentang impeachment, pemaksulan. Apakah menurut Ibu Kony sebagai pengamat militer nih? Saya itu bukan pengamat kali Pak, saya itu analis kali. Analis ya? Kalau pengamat kan ngamatin doang, kalau aku sekolah Pak. Ini mau sekolah lagi kayaknya juga. Oke, analis. Apakah Ibu Kony melihat kalau misalnya nanti betul akan terjadi hak angket akan berujung ke pemaksulan, di mana posisi TNI ini? Apakah dia tetap seperti sekarang ini menjadi penjaga yang begitu kuat terhadap rejim sekarang, terhadap pemerintahan sekarang, terhadap kekuasaan, atau dia juga bisa berbalik bersama dengan rakyat? Harusnya TNI itu menyadari betul apa akarnya dia tadi, dari tentara dari rakyat untuk rakyat. Harusnya TNI kita tetap bangga dengan menjadi tentara yang hanya ada 5 jenisnya di dunia itu. Yang hanya Israel, Aljazair, Vietnam, dan kita salah satu yang punya. Harusnya TNI kita itu betul-betul yang apapun yang terjadi, kepentingan negara yang paling tinggi adanya. Saya mau bisa apa Pak? Saya cuma bisa berdoa. Karena ternyata di era sekarang ini, saya tuh punya berita nggak bagus sih sebenarnya, dan saya sedih sebenarnya. Tapi saya hargai kejujurannya. Ada sahabat saya nggak usah sebutkan namanya, yang bilang, Kon, kayaknya kita akan pisah jalan nih. Karena gue ditekan banyak banget dan kayaknya gue memilih bergabung aja. Bahasanya kayak gitu ya. Jadi ya orang bisa pilihannya macam-macam Pak, gitu ya. Maka tadi kan saya bilang, hidup saya tuh udah nggak punya apa-apa. Saya cuma punya kemampuan saya berpikir, itu yang saya punya. Dan integritas yang saya pertahankan. Itu satu-satunya modal kita Bu ya? Kita ya Pak ya? Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kony Bakri merupakan pengamat militer dan dia memprediksi ketika Prabowo Subianto menang di Pilpres tahun 2024 ini. Ini kalau Prabowo Subianto yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Ya, walaupun sudah diumumkan oleh KPU bahwa pemenang Pilpres ini adalah Prabowo Gibran, tetapi oleh karena kubu 01 dan juga 03 menggugat hasil itu ke Mahkamah Konstitusi, sehingga putusannya nanti adalah sesuai dengan putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi nanti di persidangan.
di mana telah dilakukan sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini, dan tinggal menunggu setelah Lebaran ini akan diumumkan pemenangnya, apakah nanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap dikatakan sebagai pemenang sesuai dengan hasil keputusan KPU, atau juga dilakukan pemilu ulang. Artinya kalau dilakukan pemilu ulang, maka permohonan dari kubu 01 dan juga 03 itu ya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan sudah pasti itu sudah terjadi pelanggaran di pemilu tahun 2024 ini. Nah, sehingga kita menunggu dulu bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan kita berdoa semoga Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keputusan yang benar. Nah, teman-teman, kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibu Koni ini ketika nantinya seandainya Prabowo menjabat sebagai dan menang sebagai Presiden Republik Indonesia. Di media sosial beredar sebuah video yang menayangkan pengamat militer dan intelijen Koni Rahakundini Bakri menyebut soal potensi pengkhianatan Presiden Jokowi terhadap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden. Dalam video itu, Koni bercerita tentang dirinya yang terkejut ketika diminta Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Rosan Ruslani untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya dalam video itu Rosan menyebut jika kubu nomor urut 2 menang, Ketua Umum Gerindra itu hanya diberi kesempatan untuk menjabat selama 2 tahun. Nah, ini pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Koni, dan ada kubu yaitu Rosan menyebut kepadanya bahwa Ketua Umum Gerindra atau Prabowo Subianto itu hanya diberikan kesempatan untuk 2 tahun menjabat ya sebagai presiden. Apa alasannya kenapa hanya 2 tahun, teman-teman? Padahal kita tahu bahwa presiden itu ya masa jabatannya selama 5 tahun. Nah, Koni pun memprediksi bahwa nasib Prabowo akan mirip dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah lebih dulu dikhianati Jokowi. Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia gubernur DKI dan presiden 2 periode, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan tuturnya? Nah, memang kita tahu bahwa perjuangan dari PDIP di dalam memperjuangkan khususnya Ibu Megawati yang mengangkat nama dari Pak Jokowi itu sangat luar biasa sekali, dimulai dari bawah, dimulai dari wali kota Solo yang menjadi gubernur DKI Jakarta sehingga dan sampai menduduki kursi ya presiden, kursi tertinggi yang ada di negeri ini sebagai presiden selama 2 periode lagi. Dan walaupun masyarakat yang memilih Prabowo, maka itu tidak terlepas dari juga dukungan dari PDI Perjuangan, karena Pak Jokowi pada saat itu ya memakai kendaraannya untuk berpolitik ya dengan PDI Perjuangan. Sehingga menurut Ibu Koni ini ya kalau saja Pak Jokowi berani mengkhianati dari Megawati Soekarno Putri yang telah mengangkatnya dari bawah sampai ke ujung atas, maka apalagi apa bedanya dengan Pak Prabowo ini? Ya pasti nantinya di tengah jalan akan mengkhianati juga. Menanggapi hal tersebut, Rosan Ruslani menyampaikan jika dirinya sangat terkejut dengan pernyataan dari Koni. Rosan mengatakan jika Koni itu adalah sosok akademisi yang intelektual, namun malah menyebarkan berita-berita bohong. Biar semuanya pada jelas bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Ibu Koni sebelumnya. Saya tidak pernah mengenal Ibu Koni, tegas Rosan di media center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Minggu 11 Februari 2024. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya. Saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal, sambungnya. Nah, Rosan menyebut jika Koni ingin bergabung dengan Prabowo Gibran dan ingin menyampaikan aspirasinya. Maka saya bilang saya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya terbuka.
Beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya. Bulan November akhir datang ke kantor saya. Ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN. Ingin bergabung tentunya saya menyambut baik, kata Rosan. Tapi beliau menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran, terutama Pak Jokowi, terutama Mas Gibran. Dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin tidak saya disampaikan di sini, agak kasar lanjutnya. Selanjutnya kata Rosan, dirinya pun mempersilahkan jika Koni ingin bergabung. Namun kata dia, Koni masih merasa bingung karena sering menjelekkan Gibran Raka Buming Raka. Dia bilang, Koni, saya sudah sering jelekin Gibran. Saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi akan join, gabunglah. Tapi saya masih mikirin alasannya, eksatnya nih, karena selama ini saya kan udah jelek-jelekin biar kelihatan bagus alasannya saya, kata Rosan soal ucapan Koni. Selanjutnya Rosan pun mempersilahkan Koni jika ingin bergabung dan dirinya pun akan mempertemukan dengan Gibran. Selain itu Rosan pun membantah pernyataan soal 2 tahun tersebut. Dirinya tegas jika pernyataan tersebut adalah dari Koni. Beliau mengatakan, Koni ini bagaimana kalau sudah 2 tahun atau kalau tiba-tiba Pak Prabowo. Saya ini orang intelijen, bisa ajak Pak Prabowo diracun. Bisa lebih cepat itu gimana? Dia bilang begitu, ujar Rosan. Setelah mendengar kalimat itu, Rosan pun meminta Koni untuk tidak bercerita seperti itu. Maka, tapi saya sangat sayangkan ya, itu pernyataan Ibu Koni yang seorang intelektual di masa tenang ini, videonya beredar sangat masif infonya.